selamat datang di YouTube channel aku. Terima kasih yang udah mampir di video ini. Kali ini aku mau sharing tips bagaimana cara untuk propagasi atau perbanyakan tanaman. Salah satu tanaman hias yaitu philodendron. Jadi philodendron punya berbagai jenis ya teman-teman, dan tiap jenis itu punya ciri khas yang berbeda-beda, mulai dari bentuk daun, ukuran maupun warna daunnya. Nah, di sini philo yang ingin aku propagasi adalah Philogos florida. Bentuk daunnya seperti ini teman-teman. Terus kemudian ada Philo merpati, bentuknya seperti ini, jadi hampir sama ya Philo merpati sama Gos florida ini. Dan yang ketiga adalah Philo painted lady, warnanya hijau, punya corak kuning seperti ini. Nah, langsung aja, ini aku mau perlihatkan bagaimana bentuk batang dari philodendron. Jadi secara umum bentuk batang philodendron seperti ini teman-teman. Jadi terdiri dari beberapa ruas. Masing-masing ruasnya punya akar dan juga dia tumbuh batang daun. Nah, nanti bagian yang akan kita potong adalah bagian di antara ruas seperti ini teman-teman, yang aku pegang ini. Jadi pastikan ruasnya itu ada di tengah-tengah ya. Jadi bagian akar itu jangan sampai kepotong, karena kalau sampai kepotong ya nanti akhirnya dia nggak akan jadi, nggak akan tumbuh. Nah, ini terkadang dia juga ada mata tunas. Jadi mata tunas ini adalah bakal yang akan tumbuh daun baru seperti ini. Nah, lanjut aja. Habis ini kita akan mulai proses pemotongannya. Kita siapkan pisau yang pastinya harus steril, dan di bagian ujungnya ini aku akan ambil 2 daun ya teman-teman, karena batang yang bagian ujung itu kan masih muda, jadi aku ambil 2 daun biar aman. Nah, ini syaratnya itu harus ada akarnya. Setelah itu jangan lupa kita kasih antrakol di bagian bekas potongannya untuk mencegah adanya jamur. Lalu nanti kita akan siapkan untuk beberapa menit agar dia sampai mengering bekas potongannya. Untuk potongan yang kedua, kita ambil 1 daun ya, cukup 1 daun, nggak masalah teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen jadinya banyak, kita ambil bagian tiap ruasnya. Oh iya, kalau teman-teman menemukan ruas yang hanya memiliki sedikit akar, misalnya hanya 1 atau 2, itu nggak masalah. Jangan ragu untuk memotong, karena philo itu adalah tanaman yang sangat kuat dan dia itu istilahnya tahan banting ya teman-teman, dan dia hampir bisa beradaptasi di hampir semua kondisi lingkungan.
jadi dia sangat mudah perawatannya. Nah, ini aku mau potong satu lagi. Ini aku rasa cukup. Ini potongan terakhir. Ini aku dapat 4 potongan. Nah, nanti sisanya yang di bawah itu dia akan bakal tumbuh lagi, tunas-tunas baru lagi. Nanti kita lihat ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan propagasi untuk pilo merpati. Jadi bentuk pilo merpati seperti ini ya. Dia perbedaannya dengan pilo Rose Florida hampir sama, berbeda di daun, bentuk daunnya. Perbedaannya di sini, kalau teman-teman bisa lebih tahu lebih detailnya. Dan perbedaannya lagi yang kedua, dia itu warna daun untuk daun mudanya. Kalau Rose Florida itu dia daun mudanya berwarna kuning, kemudian kalau udah tua dia jadi hijau. Sedangkan untuk pilo merpati dia memang mulai dari muda dia tetap hijau sampai tua. Nah, ini potongan pertamanya. Untuk pilo merpati ini kita harus hati-hati ya teman-teman potongnya, karena antara ruas satu dengan yang lainnya itu jaraknya itu sangat mepet sekali, nggak seperti pilo Rose Florida tadi. Jadi dia itu sangat berjarak dekat seperti ini, jadi otomatis dia sangat, potongannya itu sangat kecil. Jadi hati-hati, karena kita kalau salah potong kita akan memotong daun lainnya. Oke, ini aku udah dapet 3 potongan. Aku rasa udah cukup teman-teman. Setelah ini kita akan lanjut untuk propagasi tanaman Painted Lady. Nah, Painted Lady ini seperti kita lihat dia berbeda dengan pilo sebelumnya. Dia itu punya karakter dimana batangnya itu lebih lunak, jadi mudah untuk dipotong. Kemudian pilo Painted Lady ini lebih banyak getahnya ya teman-teman, dan getahnya itu lebih lengket serta berbau. Jadi kalau teman-teman nggak suka bisa pakai sarung tangan, bisa disiapkan dulu sebelum memotong. Nah, ini udah semua, akhirnya udah kita potong. Selanjutnya kita siapkan air untuk merendam. Jadi ini aku rendam semua ya teman-teman. Sebenarnya nggak perlu direndam, nggak masalah, tapi aku lebih suka untuk direndam, karena pilo itu kan sebenarnya sangat suka sekali dengan air. Dia bisa hidup di dalam air. Nah, di sini sebelum aku tanam di media tanah, aku ingin rangsang dulu pertumbuhan akarnya agar ia udah benar-benar akarnya itu udah benar-benar mau keluar, baru aku tanam di media selanjutnya. Merendamnya nggak perlu terlalu dalam, cukup bagian akarnya saja yang terkena air seperti ini, nggak masalah. Dia pasti akan bakal hidup hingga 1-2 bulan, tapi nanti aku akan diamkan sampai kira-kira 1 mingguan lah.
Nah, setelah 1 minggu, setelah kita lihat akarnya udah mau keluar, udah muntuk-muntuk, kita siapkan media tanah dan sekam yang udah difermentasi, sekam mentah. Perbandingannya 1:3 kira-kira. Lalu kita siapkan juga akar kadaka. Akar kadakanya ini sangat bagus untuk pertumbuhan akar pilo ya teman-teman. Kita cukup butuh sedikit saja, nggak perlu banyak-banyak. Kita taruh di bagian akarnya, lalu kemudian kita tutupi dengan medianya tadi itu. Lalu kita siapkan turus buat mencegah batangnya itu berpindah tempat, agar batangnya itu tetap pada tempatnya. Jangan lupa, karena ini pemberian turus ini penting ya teman-teman. Nah, ini kenapa kita hanya kasih akar kadaka sedikit ya, karena memang biar bisa menghemat juga. Dan pakai sekam, kita lebih banyak pakai sekam karena sekam itu lebih enteng dan dia itu juga bagus untuk menyerap unsur hara. Nah itu tadi cara menanamnya, kurang lebih nanti semuanya sama seperti itu. Selanjutnya aku percepat, jadi ini adalah hasil dari aku nanam semuanya masih terlihat masih seperti loyo. Nanti aku akan review ke teman-teman setelah 1 bulan ke depan ya, seperti apa kondisi tanamannya. Nah, ini sudah 1 bulan, kondisi penampakannya seperti ini ya teman-teman. Bisa lihat sendiri, jadi daunnya sudah mulai tegak dan sudah nggak loyo lagi, dan itu tandanya dia sudah berhasil hidup hasil potongannya. Nah, ini aku perlihatkan ke teman-teman bentuk dari tunas-tunasnya. Nah, teman-teman bisa lihat, ini yang bagian paling bawah yang aku potong, tunasnya udah mulai muncul 2, dan aku akan perlihatkan yang aku potong 2 daun sama yang 1 daun. Nah, ini yang 2 daun udah muncul tunasnya di tengah. Ini terusnya udah aku cepot ya teman-teman. Dan yang 1 daun ini udah muncul 1 tunas di bagian pinggirnya. Nah, itu dia teman-teman. Mungkin cukup sekian video dari saya. Terima kasih yang udah ikuti video ini sampai habis, and see you the next video. Terima kasih, sampai jumpa teman-teman.